Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan para mahasiswa dan tentu sekali para mahasiswa saya cintai. Pada sore hari ini kita akan kuliah tentang sosiologi hukum, di mana saya sebagai pengajar dan para mahasiswa untuk sama-sama kita belajar lagi sekali tentang sosiologi hukum. Tetapi sebelum kita mulai membahas tentang hukum, harus kita sama-sama mengetahui dan memahami tentang capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran setiap mata kuliah dari sosiologi hukum. CPL dan CPMK ini penting disampaikan agar para mahasiswa kira-kira profil lulusan yang Anda para mahasiswa dapatkan nanti setelah lulus. Yang pertama, para mahasiswa dapat menunjukkan pribadi yang unggul dan kompetitif, yang memiliki sikap kreatif, inovatif, mandiri, kritis, dan memiliki wawasan luas dan memiliki pandangan yang visioner. Artinya, mahasiswa selain berwawasan luas, dia juga mampu sebagai seorang visioner. Lalu yang kedua, mahasiswa itu tentu harus menguasai pengetahuan dan langkah-langkah terkait dengan sosiologi hukum. Dan mahasiswa dapat menguasai langkah pengembangan terhadap pemikiran kritis logis, inovatif, dan sistematis dari sosiologi hukum. Dan CPL yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan tindakan yang reflektif dan mampu memanfaatkan dengan baik, optimal, berkaitan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi yang berkembang di era saat ini. Dan ketiga, CPL ini tentu merupakan bekal dari saudara-saudara para mahasiswa. Dan itu menjadi komitmen pribadi masing-masing, sehingga ketiga CPL ini Anda dapat menjadikan sebagai modal dasar dalam capaian lulusan. Kemudian kita lanjut ke capaian pembelajaran mata kuliah. Ini juga bagian dari turunan daripada CPL. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa dapat mengembangkan tradisi keilmuan hukum yang tentu berbasis pada nilai-nilai Islam atau berbasis pada Islamic value. Ya. Lalu yang kedua, mahasiswa dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, harkat dan martabat kemanusiaan yang setinggi-tingginya dalam rangka menjalankan tugas masing-masing yang berdasarkan pada agama, moral, dan etika.
Dan CPM yang ketiga, mahasiswa tentu dapat selalu mengembangkan semangat kemandirian, memiliki etos kerja tinggi, motivasi kerja yang tinggi, kemudian berkomitmen jujur dan selalu berada dalam sikap profesional. Jadi ini ada 3 ini, itu mohon dicamkan dengan baik, dengan benar, sehingga ketiga CPL dan ketiga poin CPMK dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga hasil akhir sosiologi hukum tentu dapat kita aplikasikan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Oke, kalau dengan demikian maka kita lanjut ke pengertian sosiologi hukum. Karena ini adalah merupakan pertemuan yang perdana bagi kita semua mahasiswa. Seyogianya tentu harus kita memahami, bisa mendefinisikan, dapat mengartikan tentang sosiologi hukum yang kita pelajari. Perlu dipahami bahwa sosiologi hukum itu adalah cabang dari ilmu sosiologi yang mempelajari bagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat. Sisinero mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Lagi sekali, di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Sehingga fokus utama dari sosiologi hukum adalah memahami konsep bagaimana hukum dapat dipengaruhi oleh norma, dipengaruhi nilai, dan dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Dan bagaimana hukum dapat berperan dalam mengatur kehidupan perilaku sosial masyarakat, dan bagaimana pula hukum harus mampu menyelesaikan konflik jika terjadi konflik di dalam masyarakat. Baik, kita lanjut ke pendapat para ahli. Jadi ada 2 pendapat sosiolog yang saya sampaikan di sini adalah pertama, pendapat menurut Max Weber. Jadi Max Weber ini adalah salah satu sosiolog dunia yang terkenal saat ini, dan banyak sekali buku-buku beliau dijadikan rujukan oleh para sosiolog di bagian negara di mana saja. Pandangannya adalah Weber berpendapat bahwa sosiologi hukum itu menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi, ini sebagai catatan, tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang hanya mengatur masyarakat, akan tetapi juga hukum dapat menjadi bagian dari sistem sosial yang kompleks. Tentu hukum yang ada dalam masyarakat sangat tergantung pada jenis, otoritas, dan tingkat rasionalitasnya. Dan bagaimana hukum itu memberi support dan dukungan terhadap struktur kekuasaan dan struktur dalam sistem hukum kemasyarakatan, sistem ekonomi yang ada pada saat itu. Sehingga Max Weber dalam pandangannya selalu menekankan bahwa hukum modern itu pasti akan bersifat rasionalitas legal yang merupakan ciri khusus, ciri khas, penciri masyarakat modern, dan memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan,
serta mendukung kapitalisme dan birokrasi. Max Weber adalah sosiolog Barat. Tentu dukungannya diarahkan kepada sistem ekonomi kapitalis, ya, dan birokrasi pemerintahan. Ini pandangan Max Weber. Lalu yang kedua, pandangan dari sosiolog Emil Durkheim. Emil Durkheim memberi pandangan berpendapat bahwa hukum itu harus mampu sebagai refleksi. Refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurut beliau, Emil Durkheim, ini sosiolog Jerman, ya, menurut beliau, Emil Durkheim membagi solidaritas sosial dalam masyarakat itu menjadi dua bagian. Pertama, tipe yang pertama, jadi ada dua bagian tipe, dua tipe solidaritas. Yang pertama adalah solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik ini selalu terjadi atau sebagai penciri masyarakat yang homogen dan bersifat lebih sederhana. Ini dia, mekanik, solidaritas mekanik. Hukum di sini pada solidaritas mekanik ini yaitu lebih bersifat represif, ya, lebih bersifat memaksa karena bertujuan untuk menjaga kesatuan sosial. Dan yang kedua, itu namanya solidaritas organik. Terjadi di dalam masyarakat modern yang lebih kompleks dan heterogen, dari beragam suku, dari beragam keilmuan, dari beragam status sosial, dan hukum dalam solidaritas organik ini selalu bersifat restitutif atau bersifat pemulihan yang mendukung kerjasama antar individu, antar kelompok yang memiliki fungsi sosial yang berbeda-beda seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan Durkheim menganggap bahwa hukum itu dapat berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan keteraturan sosial dan menjaga selalu integrasi masyarakat terjamin. Tidak terjadi disintegrasi di dalam masyarakat. Ini menurut Emil Durkheim. Jadi pengertian dan pendapat para sosiolog besar sudah saya sampaikan. Kemudian kita lanjut ke objek sosiologi hukum. Objek sosiologi hukum pertama adalah bagaimana hubungan antara hukum dan struktur sosial. Itu yang pertama. Objeknya adalah mencari hubungan antara hukum dan struktur sosial. Bagaimana pemberlakuan hubungan antara hukum dan sosial di dalam masyarakat. Yang kedua, objeknya adalah hukum mampu untuk berperan sebagai alat kontrol sosial. Ketiga, hukum harus mampu sebagai alat yang akan melakukan perubahan sosial terhadap masyarakat. Keempat, objek adalah sosiolog hukum mampu mengamati akan proses sosial dalam pemberlakuan, pembentukan, dan penerapan hukum. Kemudian, bagaimana efektivitas hukum dalam masyarakat. Objek konflik antara hukum dan nilai sosial. Dan objek yang terakhir adalah bagaimana peran
lembaga hukum dalam masyarakat. Sehingga kita beralih ke ruang lingkup sosiologi hukum. Pertama, bagaimana kita sosiologi hukum itu akan memberikan pengaruh sosial terhadap pembentukan hukum. Ini ruang lingkup. Lalu yang kedua, peran hukum dalam mengatur perilaku sosial itu bagaimana? Lalu bagaimana kita mampu melakukan efektivitas, mengamati efektivitas hukum dan berlakukan dalam pencapaian tujuan sosial. Dan bagaimana alat perubahan sosial itu adalah hukum. Kemudian ruang lingkup selanjutnya bagaimana membuat atau mengamati interaksi antara sistem hukum dan struktur sosial. Kemudian bagaimana sistem peradilan dan lembaga penegakan hukum, persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum, dan terakhir adalah konflik sosial dan penyelesaian melalui hukum. Dari ruang lingkup ini tentu sekali akan memunculkan bagaimana hubungan sosiologi hukum dengan antropologi hukum akibat dari kondisi masyarakat. Ada yang masih mekanik dan ada yang modern. Baik, sehingga kita dapat saya jelaskan nanti bagaimana hubungan antara antropologi dan sosiologi sosial. Tapi sebelum saya masuk ke bagaimana hubungan kedua ilmu itu, maka saya akan menyampaikan tentang kajiannya dulu. Kajian sosiologi hukum, karena sosiologi itu adalah objeknya adalah hukum dan masyarakat, maka apa yang sudah saya utarakan ke depan, jadi ada 9 kajian yang harus dikaji di dalam sosiologi hukum, mulai dari bagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat, bagaimana peran hukum dalam kontrol sosial, bagaimana hukum sebagai alat perubah sosial, bagaimana efektivitas hukum, sampai dengan bagaimana peran dan fungsi lembaga hukum dalam masyarakat. Jadi kajian yang 9 ini harus kita dapat mempelajari dengan baik, dapat mengamati dengan baik, sehingga kita mampu menjelaskan tentang sosiologi hukum dengan baik dan benar. Oleh karena itu, secara umum, kajian sosiologi hukum selalu berfokus pada bagaimana hukum bekerja, bukan hanya hukum berdasarkan aturan-aturan formal saja, akan tetapi hukum juga dapat menjadi sebuah mekanisme yang mencerminkan, yang selalu beradaptasi dengan perubahan sosial. Kajian ini tentu akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran hukum dalam membentuk, mengatur, merespon dinamika sosial dalam masyarakat yang terjadi, untuk menjaga daripada terciptanya integrasi masyarakat yang baik. Sehingga perlu dijelaskan bahwa bagaimana sesungguhnya hubungan sosiologi hukum dengan antropologi hukum dalam sistem cara kerja dalam masyarakat dan struktur sosial yang ada di masyarakat. Jadi sosiologi dan antropologi sebetulnya tidak bisa kita pisahkan, tapi harus dia berpisah. Ini, jadi sosiologi hukum, antropologi hukum adalah ilmu yang tidak bisa kita pisahkan, tetapi sesungguhnya harus berpisah. Dalam arti bahwa objek sosiologi dan antropologi itu adalah objek yang sama, yaitu pada objek manusia yang dihadapi. Dan tentu sekali
sosiologi dan guru tetap sama-sama mempelajari hukum dalam konteks sosial dan budaya, namun dengan fokus-fokus yang berbeda-beda. Sehingga fokus pada hukum dalam konteks sosial budaya. Sosiologi hukum meliti peran hukum dalam struktur sosial modern, sedangkan antropologi hukum lebih mempelajari pada hukum adat di masyarakat tradisional. Lalu kedua ilmu ini tentu pendekatan digunakan pendekatan interdisipliner yang keduanya saling melengkapi. Sosiologi hukum dapat menggunakan metode antropologi seperti etnografi, sementara antropologi hukum sering menggunakan teori sosiologi untuk memahami dan menyelesaikan konteks hukum yang terjadi dan berkembang di masyarakat, yang perlu melakukan intervensi tindakan-tindakan hukum. Lalu yang ketiga, studi hukum, pendekatan studi hukum formal versus hukum adat. Di sini sosiologi hukum fokus pada hukum formalnya, sedangkan antropologi fokus terhadap hukum yang pelajari tentang adat dan mekanisme penyelesaian konflik tradisional. Yang keempat, sama-sama dipengaruhi oleh sosial budaya. Pada studi hukum tentu melihat perubahan hukum dalam masyarakat modern, sementara antropologi hukum mempelajari dan melihat bagaimana perubahan hukum yang terjadi pada masyarakat adat akibat dari modernisasi. Dan terakhir, pemahaman dalam masyarakat majemuk, keduanya membantu memahami keberagaman hukum dalam masyarakat multikultural dan selalu melihat bagaimana interaksi antara hukum formal dan hukum adat. Jadi setelah kita dapat membedakan kedua ilmu tadi, maka terima kasih. Saya kira sudah cukup sekian. Dan semoga apa yang saya sampaikan kepada para mahasiswa tentu berguna, dapat memberikan penjelasan yang baik, dapat mengaplikasi yang baik, dapat memberikan tindakan-tindakan yang tepat di dalam masyarakat jika terjadi persoalan-persoalan di dalam masyarakat. Ya, akhirnya pertemuan sesi ini saya tutup dengan sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan, ya saya berharap mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan pada pertemuan kita yang berikut, dan bisa para mahasiswa juga bisa memberikan respon terhadap saya melalui WA dan WA grup yang kita punya. Demikianlah, mohon maaf jika ada hal kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila wa mithorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih.